Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 19. Presiden Lukas, cek blogmu ini telah dikonfirmasi dari jarak jauh oleh kantor pusat kami. Keasliannya sudah dipastikan. Tapi aku ingin bertanya, dari siapa kamu menerima cek ini? Luke berhenti di depan Lukas dan bertanya dengan serius. Lukas benar-benar terdiam saat ini. Ketika Presiden Bank secara pribadi mengkonfirmasi bahwa cek senilai 20 miliar rupiah itu asli. Dia benar-benar terkejut. Dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa bocah miskin itu akan benar-benar memberinya 20 miliar sebagai hadiah pertemuan. Dia diam-diam menyesali semua perbuatannya ketika mengingat adegan di mana dia menunjuk Erwin sambil marah besar. Keringat terus mengalir keluar dari dahi. Dan dia bahkan tidak mendengar pertanyaan dari Presiden Bank itu. Terakhir sudah. Aku telah menghina orang dan kekayaan dan status yang setinggi itu. Dan aku bahkan berdebat dengan putriku. Lukas sangat menyesalinya hingga terasa ingin menampar dirinya sendiri. Presiden Lukas, Presiden Bank sudah bertanya pada Anda. Ethan dengan lembut menyentuh Lukas yang membuat Lukas beraksi kembali. Maaf, boleh diulang lagi pertanyaan Anda? Aku ingin bertanya, dari mana Presiden Lukas mendapatkan cek ini? Tanya Luke sekali lagi, dia juga ingin tahu dari mana cek itu berasal. Karena tanda tangan orang bernama Erwin Smith ini bahkan diakui oleh konsorsium Maroko. Jadi tentu saja Erwin ini merupakan seseorang pelanggan berkualitas super di antara para pelanggan berkualitas tinggi lainnya. Dan harus mencari cara untuk berkenalan ataupun menjalin hubungan yang baik. Dia itu... Lukas menyeka keringatnya dan melanjutkan sambil menatap mata Presiden Bank yang lebih semangat itu. Dia itu pacar putriku dan memberiku cek ini sebagai hadiah pertemuan. Pacar putrimu? Luke tidak pernah menyangka pelanggan berkualitas super ini ada Lukas. Jadi dia segera memerintah pada manajer pelanggan yang ada di sebelahnya setelah mendengar itu. Semua bisnis yang terkait dengan Presiden Lukas akan ditingkatkan ke tahap pelayanan platinum ke depannya. Tolong diingat. Lukas terkejut hingga kehabisan kata-kata ketika mendengarnya. Bocah miskin yang bahkan tidak perlu hadir dan hanya ada tanda tangannya saja sudah cukup membuat Presiden Bank memperlakukan dirinya dengan sangat sopan. Pasti memiliki identitas yang luar biasa, bukan? Lukas terus menyalahkan dirinya sendiri akan betapa bodohnya dirinya itu. Ethan, tetaplah di sini dan tangani pinjamannya. Aku masih punya urusan penting, jadi akan kembali dulu. Lukas yang menyesal merasa tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Jadi dia harus segera kembali untuk meminta maaf pada anak itu. Untuk orang kaya setinggi itu, dia harus membiarkan putrinya untuk mempertahankan anak itu sebisa mungkin. Lukas sangat menyesal, karena tidak hanya memarahi anak kaya misterius itu dengan kata-kata yang tidak pantas, tetapi juga membandingkannya dengan pemuda lain. Jika anak kaya misterius ini tidak berpacaran dengan putrinya lagi, maka itu akan menjadi sebuah kerugian besar. Aku benar-benar bodoh. Sudah begitu tua tapi masih kalah dengan putriku. Lukas langsung pulang ke rumahnya dengan ekspresi cemas dan berteriak begitu dia masuk. Rina, di mana dia? Kenapa teriak-teriak? Dia sedang menangis di lantai atas, kata Mary dengan nada buruk. Aku mencarinya. Lukas menyesal karena percaya dengan isi surat itu. Seharusnya dia selidiki terlebih dulu sebelum mencari kebenaran. Pada saat ini, Lina memang sedih dan bersembunyi di kamar sambil menangis. Lukas tidak peduli dengan martabat dan gengsinya lagi. Jadi dia naik ke lantai atas dan membujuk sambil meminta maaf dan akhirnya putrinya membuka pintu. Pada saat itu, mata putrinya sangat merah, yang jelas baru saja menangis. Ayah, apa ayah tidak keberatan aku bersama Erwin lagi? Iya, aku tidak keberatan. Sejauh mana hubungan kalian sekarang? Kapan kalian akan menikah dan punya anak? Kata-kata Lukas membuat Lina tertegun. Karena hanya dalam setengah hari perubahan sikap ayahnya sudah begitu drastis. Tapi wajah cantiknya dengan cepat berubah memerah dan malu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kami hanya teman biasa. Teman biasa? Mana boleh begitu. Cepat ajak Erwin datang ke bar untuk makan malam bersama.
Ayah juga ingin meminta maaf padanya. Lukas yang sekarang serasa ingin menyerahkan putrinya pada Erwin, tentu saja harus menjalin hubungan yang baik dengan anak ayah itu, bukan? Aku yang melapornya. Kembalikan dulu ponselku yang disitamu. Keluh Lina. Oke, tunggu sebentar. Lukas dengan cepat mengembalikan ponsel Lina dan mendesak Lina untuk segera menelpon Erwin. Kalau begitu aku telepon dulu. Lina masih tidak tahu apa yang difikirkan ayahnya, tapi ayahnya yang dapat menerima Erwin membuatnya sangat senang. Pada saat yang sama, Erwin sedang mengadakan rapat pertama untuk karyawan di departemen perusahaan. Setelah menerima telepon dari Lina, dia menunda rapat sebentar dan pergi keluar untuk mengangkat telepon itu. Erwin, apa kamu ada luang malam ini? Ayahku ingin mengundangmu makan malam bersama di rumahku. Ayahku ingin sekalian meminta maaf padamu. Erwin terkejut sejenak saat mendengar suara yang familiar itu. Kemarin ayah Lina baru saja bersikap buruk terhadapnya. Tapi mengapa sekarang ingin mengundangnya makan malam dan meminta maaf pula? Namun Erwin segera mengerti. Sepertinya cek senilai 20 miliar itu telah diverifikasi keasliannya. Sehingga membuat ayah Lina mengalami perubahan sikap terhadapnya. Aku akan ke sana malam hari. Kirim saja alamatmu padaku. Erwin dengan cepat setuju, yang membuat Lina merasa sangat senang. Erwin juga memberitahu Lina tentang dirinya yang telah kembali ke perusahaan dan dipromosikan menjadi manajer departemen, yang membuat Lina semakin bahagia. Malam hari pun tiba. Erwin mengendarai mobil Ferrari dan tiba di villa Lina tepat waktu. Dan Lukas secara pribadi datang menyambut begitu Erwin keluar dari mobil, yang membuat Erwin sedikit terkejut. Erwin, akhirnya kamu datang juga. Sikap paman tidak baik sebelumnya, jadi tolong, jangan masukkan ke hati. Lukas langsung meminta maaf ketika melihat Erwin datang. Sikap Lukas benar-benar tidak terlihat seperti orang yang lebih tua. Lina dan Mary yang melihat ini tercengang, karena mereka berdua jarang melihat Lukas bersikap begitu baik. Terlebih lagi terhadap seorang anak miskin. Tidak masalah, aku sudah lupa dengan kejadian tadi malam. Erwin hanya merasa perubahan sikap dari Lukas membuatnya sedikit tak nyaman. Paman juga sudah tua, dan seharusnya membiarkan kalian para kaum muda mengurus urusan kalian sendiri. Paman juga lega jika putri paman berpacaran denganmu. Lukas tersenyum dan mengundang Erwin ke dalam rumah. Sebelum masuk, Lukas juga tanpa sadar mengingatkan pada Erwin akan tangga yang tinggi. Hati-hati tangganya. Erwin menjadi bingung. Sikap Lukas malam ini dengan tadi malam benar-benar bertolak belakang. Dengan antusiasmenya sangat mirip seperti Damon yang bertemu dengannya. Bahkan saat makan, Lukas juga terus menuangkan anggur untuk Erwin. Namun Erwin tidak boleh minum banyak karena harus mengemudi nanti. Jadi Lukas terus menambahkan lauk untuk Erwin. Di pertengahan makan malam, Lukas sepertinya mengingat hal yang sangat penting. Dan dengan sungguh-sungguh mengundang Erwin. Ngomong-ngomong, lusa itu hari ulang tahun ke-80 kakek Lina. Jadi akan ada perkumpulan keluarga kita. Aku ingin mengajakmu pergi bersama. Kakek Lina sudah semakin tua dan ingin melihat pacar Lina juga. Aku percaya itu akan membuatnya bahagia. Ketika Lukas mengatakan itu, Lina juga menoleh untuk melihat dengan penuh harap. Dia juga ingin membawa Erwin menghadiri pesta ulang tahun kakeknya yang ke-80. Para tetua lainnya dalam keluarga selalu ingin memperkenalkan seorang pria untuknya. Dan dia juga membenci para orang anak kaya. Jadi dia ingin Erwin berpura-pura menjadi pacarnya untuk mengusir para lalat pengganggu itu secara tidak langsung. Baik, aku akan datang tepat waktu lusa nanti. Erwin yang melihat ekspresi penuh harap dari Lina menjadi tidak tega untuk menolak. Jadi Erwin pun setuju. Di rumah Lina tadi malam, Erwin diperlakukan dengan ramah oleh ayah Lina. Dan akhirnya pulang larut malam. Namun sebelum pergi, Erwin tidak lupa untuk meminta Lukas agar merahasiakan 20 miliar rupiah itu yang telah diberikannya sebagai hadiah pertemuan. Lukas segera bersumpah tidak akan pernah memberitahu siapapun, bahkan putri serta istrinya sendiri, karena telah bertemu dengan anak kaya misterius itu. Lukas merasa senang sepanjang malam dan terus memikirkan masa depan cerah yang akan tiba. Keesokan harinya Erwin bangun kesiangan. Tiba-tiba dia teringat akan janji bertemu dengan Kak Dragan hari ini.
Jadi dia dengan cepat bangkit untuk mengganti pakaiannya. Tapi di pertengahan mengganti pakaian, Anita tiba-tiba saja masuk untuk melaporkan sesuatu. Tuan muda, ada seorang pria bernama Liam yang telah lama menunggu Anda di ruang tamu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tamu itu dikirim oleh Tuan Damon. Liam? Erwin tiba-tiba teringat dirinya yang menyuruh untuk mencari orang dari kepala organisasi kejahatan kemarin. Sepertinya pria bernama Liam ini adalah bala bantuan yang dicari oleh Damon. Suruh dia untuk menunggu sebentar. Aku akan turun menemuinya setelah mengganti pakaian. Baik. Anita pun mengangguk. Erwin turun ke lantai bawah setelah ia mandi. Begitu dia berjalan ke lobi di lantai pertama, dia melihat seorang pria berjanggut yang mengenakan pakaian congsam berwarna hitam. Pria itu sedang duduk di sofa dengan ekspresi yang gugup. Kamu Liam kan? Maaf membuatmu menunggu lama. Erwin berjalan mendekat sambil menyapa, lalu duduk di sofa seberangnya. Tepat setelah duduk, Anita langsung membawakan sarapan. Kali ini sarapannya tidak sesederhana bubur ayam, melainkan lobster dan bubur abalon. Tuan muda Smith, panggil saja saya Liam kecil. Liam yang merupakan salah satu pemimpin mafia, bahkan sedikit gugup saat bertemu dengan Erwin. Karena sebelum datang, Damon pernah memberitahunya bahwa masa depannya akan cerah jika dia mengikuti orang yang bernama Erwin ini. Dan kata-kata itu membuat Liam membulatkan tekadnya untuk mengikuti Erwin. Jika dia ingin mencapai kesuksesan yang lebih besar, dia terkadang perlu mengikuti orang yang lebih berkuasa, bukan? Dan inilah yang dikatakan Damon. Liam pun mempercayainya. Liam kecil? Erwin terdiam. Liam adalah seorang pria yang kira-kira berusia 40 tahun. Bisa dikatakan adalah seorang paman baginya, tapi justru ingin dipanggil Liam kecil. Namun itu tidak penting. Erwin masih lebih memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh pria itu. Dan ingin melihat apakah kekuatan Liam ini sanggup berhadapan dengan Hans. Cerita proyek apa yang kamu kelola? Dan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki? Erwin masih lebih peduli dengan kekuatan. Tuan muda, proyek saya itu menjalankan klub hiburan di bagian timur kota. Toko pijat, bar, KTV, dan lain sebagainya. Sedangkan kekuatan saya memiliki ratusan bawahan. Teman-teman saya umumnya memanggil saya Kak Liam. Liam tidak berani berbohong, dan ia mengatakan yang sebenarnya. Semua proyek itu legal kan? Tanya Erwin sambil melirik. Legal tentu saja. Saya telah diajari oleh Damon beberapa tahun ini, jadi tidak lagi melakukan hal-hal yang ilegal. Sekarang bisnis saya sepenuhnya legal. Liam menjawab dengan senyum canggungnya. Baguslah. Kalau begitu coba ceritakan tentang orang bernama Hans itu padaku. Erwin mengambil semangkuk bubur abalon dan mulai memakannya. Hans ini adalah seorang bos kecil dan tidak memiliki banyak kekuatan. Jika saya ditugaskan ke sana, saya berjanji untuk membuatnya bersujud meminta maaf pada Anda. Kata Liam dengan nada yang penuh meremehkan Hans. Baiklah, kalau begitu persiapkan hal apa yang diperlukan terlebih dulu. Dan tunggu aku di luar Club Dragon. Dan ingat, tetap berjaga di luar sampai aku menjatuhkan perintah. Sambil mengatakan itu, Erwin juga berpikir akan lebih aman jika membawa lebih banyak orang. Baik, akan segera saya siapkan untuk Anda. Liam mengangguk dan bangkit dari sofa. Oh ya, beritahu aku nomor ponselmu. Takutnya akan sulit untuk mencarimu nanti. Setelah Liam memberitahukan Erwin nomor teleponnya, Liam pun langsung pergi dengan tergesa-gesa. Dia sudah membulatkan tekad. Ini adalah tugas pertamanya dari Erwin, jadi dia harus memaksimalkan hasilnya. Lisa, ikut denganku nanti. Kata Erwin sambil menoleh untuk melirik Lisa yang ada di belakang. Lisa adalah pengawal cantiknya, jadi tentu saja dia harus membawanya pergi bersama, bukan? Baik, Tuan Muda. Lisa bahkan sudah membawa senjatanya, yaitu Sunsetsu Gun, yang bisa dikatakan sengaja senjata yang sangat fleksibel dan merupakan senjata favoritnya. Anita,
Tolong cari tahu berapa banyak industri yang dimiliki oleh Adam. Tuan muda kedua dari Sun Group itu. Erwin ingin memberi Adam pelajaran yang lebih mendalam kali ini. Karena daripada melukainya secara fisik, akan lebih baik membiarkan pria itu jatuh miskin yang mungkin akan lebih efektif. Bersambung.